Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin madadal Qur'ani harfan harfa wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada kulli harfin alfan alfa wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada kulli alfin da'fan da'fa. Allahumma zidna ilman wa imanan wa tasliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan ini disebut bulannya Nabi sebab ayat 56 surah Al-Ahzab, ayat tentang sholawat turun di bulan ini. Walaupun Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, bulan Sya'ban disebut bulannya Nabi sebab itu ayat tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Harfut tauhid sangat menegaskan sesungguhnya Allah Ta'ala dan menggandeng seluruh para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, fi'il mudhari, terus menerus senantiasa tidak putus-putus berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya sejak kapan Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, sejak pertama kali Allah Ta'ala menjadikan nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nurihi, dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laulaka laulaka laulaka, diulangi sampai 3 kali. Kalau bukan sebab engkau, kalau bukan sebab engkau, kalau bukan sebab engkau, hai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtul aflak, tidak aku ciptakan alam semesta. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi mafhum mukhalafahnya, Allah Ta'ala sudah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah berselawat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nur, cahaya, ruh. Ana abul arwah wa Adam abul bashar, aku bapaknya sekalian roh dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah bapaknya sekalian tubuh. Ini bulan pun disebut bulan arwah. Kalau orang Jawa bilang bulan ruah. Jadi orang-orang Jawa karena ngikut ulama juga belajar dia, mereka biasanya bulan Sya'ban ini malah banyak yang pergi ziarah ke kuburan, doain arwah biar lega, ibaratnya tuh masuk Ramadan lega, ada hubungan sebelumnya kepada orang-orang yang mendahului bulan arwah, bulan ruah. Satu paket ini. Karena bicara arwah tadi, bapaknya roh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bertentangan
yang satu di bulan Nabi, yang satu bulan Ruh, bulan arwah. Tidak, satu paket. Sebab arwah, bicara arwah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir wal Hakir, cerita ya, biasanya kalau diisi dengan cerita nih jadi melekat, nempel dia. Di dalam kitab Syaraful Anam dikatakan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syekh Ismail radhiyallahu anhu, dahulu di Mesir ada orang yang gemar hobi baca selawat, baca maulid, apalagi bulan-bulan seperti bulan Sya'ban, bulannya Nabi, bulan Rabiul Awal juga begitu. Seorang muslim ini, sehingga dia undang tetangganya, tamu-tamu ya, dia undang, lalu dibacakanlah maulid, untayan, mutiara kalimat-kalimat yang mengisahkan cerita daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita perlu mendapatkan kisah-kisah daripada manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja masih menceritakan kisah para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad hatinya sudah mantap. Kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepada wahai Nabi Muhammad kisah-kisah para rasul sebelum engkau. Untuk apa Nabi Muhammad diceritai kisah para nabi, para rasul sebelum beliau? Untuk manusabbitu bihi fu'adak, memantapkan hatimu, meneguhkan keyakinanmu, dan menguatkan pendirianmu. Nah, kita ini kadang jiwanya masih goyang, labil, tapi jarang. Coba kita sebagai orang tua, ada gak yang kita ceritain kepada anak, cucu, cerita orang-orang soleh? Nah, ini perlu kita pertanyakan diri kita. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih diceritakan oleh Allah Ta'ala. Tadi ayatnya Quran surah Hud ayat 120 masih diceritain tuh Nabi Muhammad kisah para rasul, para nabi sebelum beliau, untuk memantapkan hatimu, meneguhkan keyakinanmu, dan menguatkan pendirianmu. Kita goyang, masih labil, tidak stabil. Nah, itu bisa kita evaluasi diri kita. Nabi dan Rasul, para sahabat, orang-orang soleh, wali min awliya Allah, zikrul awliya wa zikrul salihin tanzilur rahmah. Mengingat wali-wali Allah, orang-orang soleh, Allah Ta'ala turunkan rahmah. Wa kaifa zikrun nabi, bagaimana kalau kita ingat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih lagi. Nah, tadi kembali kepada kisah orang yang gemar hobi baca maulid, baca selawat, diundang di tetangga. Begitu selesai pembacaan maulid, tamu undangan dihidangkan dengan berbagai macam makanan dan minuman. Di kampung tempat tinggalnya ini ada tetangganya yang Yahudi, agama Yahudi. Jadi istri daripada Yahudi ini nanya sama suaminya, "Bang, iya, ini kenapa ya bang, tetangga kita sering mengadakan pesta, begitu baca macam-macam, ya, tamu itu dihidangkan dengan berbagai macam makanan dan minuman. Ada apa ini bang?" Suaminya ditanya, jawab, "Ya tetangga kita kan agamanya Islam, dia mengadakan pesta begini." Ya namanya juga Yahudi, tahunya dia pesta. Kalau kita kan bahasanya memperingati tasyakuran. Ini tetangga kita ini memperingati hari kelahiran Nabi yang dia imani, Nabi yang dia cintai,
Itu Nabi Muhammad, kata suaminya. Singkat cerita, ya, berlalu begitu saja pembicaraan ini. Begitu malam, perempuan si Yahudi ini bermimpi. Mimpi dia ada cahaya terang benderang masuk di dalam kampung tempat tinggalnya. Dia telusuri sumber cahaya, rupanya berasal daripada tetangga yang muslim yang tadi pagi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat dari luar rumah, di rumah orang tetangga yang muslim yang tadi pagi memperingati maulid Nabi, penuh dengan cahaya yang terang benderang. Ada satu orang yang wajahnya enak dipandang mata, bersinar, berseri-seri, ceria, dikelilingi dengan beberapa orang yang wajahnya pun bersinar, terang benderang, enak dipandang mata. Dia beranikan diri, dia tanya sama ibu-ibu yang ada di sebelahnya, "Bu, ya emang ada apa ini rame-rame masih malam, udah malam begini kok masih rame ini?" Itu saya lihat ada orang yang terang benderang, wajahnya berseri-seri, enak dipandang mata. Itu siapa? Sepertinya bukan dari kampung ini. Itu siapa? Ibu yang ditanya, dia jawab, itu yang enak dipandang mata, terang benderang adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikelilingi dengan para sahabat beliau. Oh begitu ya Bu, ngapain Nabi Muhammad kemari? Ya Nabi Muhammad kemari ke kampung kita memberikan tahniah, ucapan selamat, keberkahan kepada tetangga kita yang tadi pagi memperingati hari kelahiran beliau. Oh begitu Bu, iya. Kalau saya panggil Nabi Muhammad boleh tidak? Silahkan saja. Nabi kita adalah Nabi yang disebut wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau hai Nabi Muhammad akhlaknya sangat agung, budi pekertinya sangat luhur. Silahkan. Ini perempuan Yahudi dengan polosnya dia panggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, namanya juga Yahudi, gak pakai Sayyidina ya Rasulullah, gak langsung aja. Ya Muhammad, Nabi dipanggil sekali langsung jawab. Pendengaran beliau Allah Ta'ala kasih sangat tajam, mampu mendengarkan guratan pena yang ada di Lauhil Mahfuz dan di Hataman Maqdiyah. Jadi Nabi langsung jawab, labbaiki wa sa'daik, aku menjawab panggilanmu dan dengan penuh perhatian. Sa'daik, penuh perhatian. Salah satu akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nengok bukan kayak kita orang Pak, kita dipanggil nengok palanya doang, kayak orang marah. Orang kalau nengok kayak orang marah gitu, apalagi nengoknya terlalu ke belakang. Iya coba. Nabi punya akhlak, salah satu akhlak beliau secara fisik, kalau dipanggil nengok muter sama badan-badannya, sama badan-badannya muter. Salah satu ciri khas fisiknya Nabi. Ini makanya disebut tadi wasa'dai, aku menjawab panggilanmu dengan penuh perhatian, dengan penuh perhatian. Di zaman sekarang ini suka ada mengadakan apa? Pelatihan public speaking, bicara di depan khalayak ramai. Itu instrukturnya, mentornya, tutornya atau dosennya itu mengarahkan kepada audiens peserta pelatihan, kalau bicara di depan umum tuh tangan selalu di depan. Yang profesinya guru pun kalau nulis di
public speaking, latihan public speaking. Itu tiketnya masuknya bisa 3,5 juta. Nabi sudah mendidik kita 14 abad yang lalu. Bahkan Nabi kalau dipanggil muter sama badan-badannya, labbaiki wa sa'daik, aku menjawab panggilanmu dan dengan penuh perhatian. Sehingga ini membuat takjub Yahudi tadi. Dia katakan, atajibuni dami wa ana ala ghairi dinik, apakah engkau menjawab panggilanku padahal aku tidak beriman kepadamu, aku bukan orang Islam, kok bisa-bisanya engkau menjawab panggilanku? Bahasanya gitu. Ini dalam mimpi Bapak Ibu, di Yahudi, ini mimpi nih, perempuan Yahudi. Akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam balas menjawab, ma'ajabtu nida'ati hatta alimtu anna Allah qad hadaki. Aku tidak menjawab panggilanmu melainkan setelah aku tahu Allah Ta'ala telah memberikan hidayah, petunjuk kepadamu. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Masuk Islam ini perempuan Yahudi di tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, barokah daripada orang yang memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget bangun ini perempuan Yahudi sambil berlinang air matanya. Subhanallahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Begitu dia bangun berlinang air mata, dia bertekad, besok saya akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah masuk Islam di tangan Nabi Muhammad dalam mimpi. Suaminya di sebelah masih pulas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena hari masih malam, dia lanjutkan tidur. Dia tidur, besok pagi bangun, masih mikirin mimpi yang semalam. Dilihat suaminya udah gak ada di tempat tidur di sebelah. Dia pikirin sejenak, bagaimana saya memperingati hari kelahiran Nabi sedangkan suami saya menjadi rintangan ini, menjadi tantangan ini. Alhasil dia sambil mikirkan mimpi yang semalam, dia rapi-rapi beres-beres kamar tempat tidurnya. Dia lihat, dia keluar rumah, dilihat di teras rumah suaminya lagi bersih-bersih, rapi-rapi, seakan-akan ada membuat acara. Dia tanya sama suaminya, bang, ada apa ini? Tumben, gak biasanya kamu seperti ini, rapi-rapi, bersih-bersih, kayak mau ngadain acara, undang tamu. Iya betul, kita akan mengadakan acara. Acara apa bang? Acara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok abang tahu? Ya, semalam aku pun bermimpi, mimpimu berlanjut kepada mimpiku. Aku pun masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Jadi kata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Hanya syariatnya saja, riwayatnya pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh, alam penantian, pindah alam. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan dalam Quran surah Al-Hujurat, wa'alamu anna fiikum Rasulullah, ketahuilah di antara kalian ada Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Tidak diutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai syahid, sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan. Demikian uraian yang singkat ini. Insyaallah kisah ini, cerita ini membuat, menambah يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا
wa